Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Rakat Prasaja TV yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, sebentar lagi kita akan memasuki atau menyambut Tahun Baru Jawa, yaitu Tahun Baru Suro. Saat ini masyarakat kita merasa kebingungan tentang kalender Jawa atau kalender Nusantara. Mereka ada yang bingung, apakah kalender Jawa itu sama dengan kalender Hijriah? Karena saat ini bahkan di pusat yang dianggap pusat budaya Jawa saja, yaitu di Keraton, ini yang diperingati ini adalah 1 Muharram. Nah, sebenarnya adakah atau punyakah masyarakat Jawa ini kalender sendiri? Sehingga kemarin ada salah satu organisasi kejawen ini mencoba mengangkat kalender Tahun Baru Jawa ini tanggal 22 Juni. Nah, sehingga banyak yang merasa kebingungan, sebenarnya kalender Jawa ini, masyarakat Jawa ini punya kalender atau tidak. Kalau punya, yang benar itu tahun barunya kapan? Nah, Yayasan Rakat Prasaja mulai tahun 2000 kemarin itu kita rutin setiap tahun mencetak kalender Jawa. Nah, apa alasan Yayasan Rakat Prasaja itu mencetak kalender Jawa? Karena kalender ini merupakan simbol kehidupan. Diakui atau tidak, kita ini entah itu pegawai ataupun wira swasta, bahkan pengangguran sekalipun, ini akan selalu bicara kalender dalam kesehariannya. Karena kalender merupakan simbol kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana? Pasti orang akan bertanya, hari ini hari apa? Itu sudah bentuk kalender. Kita berencana mau pergi ke, sebagai contoh mamanya kita kedatangan tamu dari Tuban, Pak Mustar. Berencana mau ke rumah saya hari apa? Tanggal berapa? Itu sudah bicara kalender. Mau tanam padi, otomatis bicara kalender. Karena kalender ini merupakan simbol kehidupan sehari-hari. Kalau kita amati, kisaran mulai tahun 90-an, ini kalender Jawa ini betul-betul sudah hilang di peredaran. Kalau tahun 80-an, kalender Jawa masih ada, disisipkan. Kalau tahun 70-an, 60-an saya kurang tahu, saya belum lahir tahun 60-an. Tahun 70-an saya sudah lahir tapi masih kecil sehingga saya nggak paham. Tapi kalau saya cermati, mulai tahun 80-an ini kalender Jawa ada tapi disusupkan. Sehingga di kalender yang dicetak oleh publik, entah itu oleh swasta maupun oleh negara, waktu itu ya ada angka tanggalnya, yaitu tanggal tahun Masehi. Terus angka kecilnya itu ada 2. Ada di kanan kiri itu. Tengah angka besar itu kalender Masehi, kanan kiri itu kalender Jawa sama kalender Hijriah. Terus ada pasarannya.
yaitu Paing Pon Wage Kliwon Legi, ada pasarannya. Tetapi kira-kira mulai tahun 90-an, tahun 2000, ini saya lihat di berbagai kalender yang beredar di masyarakat, ini angka besarnya ini Masehi, angka kecilnya itu adalah kalender Hijriah, terus pasaran kalau merupakan kalender Jawa, pasaran itu sudah nggak ada. Sehingga sulit sekali kita mencari kalender Jawa setelah era 90-an. Nampaknya ada sebuah kekuatan besar yang ingin menghancurkan Indonesia lewat pintu kalender. Kenapa? Kok kalender aja bisa saya katakan ini penghancuran Indonesia? Karena kalender adalah simbol kehidupan sehari-hari. Ketika bangsa kita sudah tidak lagi mengenal kalender Jawa, otomatis simbol kehidupan sehari-hari kita menjadi hilang. Simbol kehidupan kita hilang dan lama-lama semuanya hilang. Sebenarnya kalau kita lihat, seseorang bisa disebut orang Jawa atau seseorang bisa disebut orang Indonesia, tentunya lekat dengan identik kejawaannya. Kalau saat ini sebagai contoh, seseorang namanya saja tidak lagi nama Jawa, namanya sudah nama Arab atau nama Eropa, namanya saja sudah tidak lagi nama Jawa. Setelah itu pakaiannya, atributnya tidak lagi menampakkan atribut Jawa, dia memakai pakaian ala Timur Tengah. Terus di mana letaknya orang tadi disebut orang Jawa? Namanya tidak lagi nama Jawa, pakaian yang dipakai sudah tidak lagi pakaian Jawa. Terus setelah itu kita ajak ngomong, bahasa Jawa dia sudah tidak tahu, huruf Jawa apalagi, bahasa Jawa aja nggak tahu. Dia lebih mengagung-agungkan malah bahasa luar, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan pendidikan ekstrakurikuler di bangku sekolah. Ini tidaklah ada lagi bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sasak, sebagai contoh, bahasa Batak, tidak ada lagi. Ekstrakurikulernya diisi kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Arab. Coba, mana yang dikatakan orang Indonesia, orang Jawa itu mana? Namanya sudah tidak lagi Jawa, namanya pakaiannya sudah tidak lagi Jawa. Yang laki-laki sudah berciri khas Timur Tengah, dan paling banyak yang diserang itu perempuan. Dia memakai atribut pakaian Timur Tengah. Pakai, mamanya mohon maaf, pakai jilbab. Ini pakaian asli budaya Timur Tengah. Kalau ada yang mengatakan, oh jilbab itu budaya Islam, oh berarti mohon maaf. Kalau anak muda sekarang bilang merantaunya, perginya kurang jauh, minum kopinya kurang kental, kuotanya kurang banyak. Karena di Timur Tengah sana itu ada 11 agama yang mirip Islam, dan perempuannya juga pakai jilbab walaupun dia bukan muslim. Sehingga kalau kita lihat tokoh-tokoh besar kita, istri Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, tidak pakai jilbab. Foto-fotonya masih banyak beredar itu di medsos. Istrinya Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, juga nggak pakai jilbab. Karena memang jilbab jilbab itu adalah merupakan budaya Arab, dan di sana walaupun bukan muslim juga pakai jilbab. Kemarin di video kita juga sudah kita tayangkan bagaimana orang Kristen Ortodok itu pakai jilbab. Bahkan orang Kristen tadi ketika membaca kitab Injilnya ini mirip dengan orang Islam yang qiraah. Sementara kita
Nama tidak lagi Jawa, atribut pakaian nggak lagi Jawa. Ketika diajak bicara bahasa Jawa nggak ngerti, apalagi huruf Jawa. Terus di mana letak identitas kita sebagai bangsa Jawa atau bangsa Nusantara? Ini berawal dari dihancurkannya kalender tadi, karena kalender adalah simbol kehidupan sehari-hari. Orang sudah tidak lagi bicara tentang Paing Pon Wage Kliwon. Orang Jawa sudah tidak lagi bicara tentang Radite, Soma, Anggara, Buddha, Respati, Sukro, Tumpak. Sudah tidak bicara itu lagi. Tapi bicaranya apa? Ahad, Isnaina, Salasa, Arba'ah, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ini pun bukan hari kita. Itu hari dari bahasa Arab juga. Terus di mana letak keindonesiaan kita? Di mana letak kejawaan kita? Sehingga mulai tahun 2000 itu kita mencoba Yayasan Rakyat Prasojo yang merupakan lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, mencoba kita mengembalikan. Pelan-pelan sebisa mungkin kita berjuang. Dengan mencetak kalender Jawa. Kalender Jawa cetakan kita seperti ini. Selalu kita berikan penjelasan di depan tentang sejarah kalender Jawa. Kalau tidak, ini biasanya di depan akan kita berikan tulisan kembalinya kalender Jawa. Karena memang sebelumnya sudah hilang. Kalender yang dicetak di publik rata-rata yang besar Masehi, kecil Hijriah, Jawanya hilang. Paing Pon Wage Kliwon, Legi, Pasaran juga hilang. Kita betul sudah dihancurkan bangsa ini. Seharusnya kita menjadi malu. Kita mengaku Jawa, tapi kita tidak dengan kejawaan kita. Dan ini bukan urusan kita dengan Tuhan, tapi urusan kemasyarakatan, sosial budaya kita. Urusan dengan Tuhan adalah urusan hati kita dan Sang Maha Pencipta. Nah, kita mencoba mencetak kalender Jawa. Ini dengan angka besarnya adalah kalender Jawa. Angka kecilnya adalah kalender Masehi. Dan mohon maaf, kalender Hijriah tidak kita tampilkan. Bukan kita benci kepada kalender Hijriah, tidak. Karena kalender Hijriah adalah identik dengan agama Islam. Sementara orang Indonesia, orang Nusantara, orang Jawa tidak semuanya beragama Islam. Kita mengambil jalan tengah. Sehingga ketika ada yang beridentik dengan agama apapun, tidak kita tampilkan di sini. Nah, bagaimana kemarin ada yang menganggap tahun baru Jawa itu 22 Juni. Di sini pun sudah kita sampaikan. Ya, nanti para pemirsa yang ingin tahu lebih dalam bisa beli ini, bisa menghubungi nomor telepon kita di deskripsi. Dan tujuan kita memang bukan semata-mata bisnis komersil. Kita mencetak mulai tahun 2000 supaya masyarakat paham tentang kalender Jawa. Kalender Jawa pertama diperkenalkan oleh Empu Hubayun tahun 911 sebelum Masehi. Setelah itu ada berbagai perubahan. Perubahan pertama itu adalah tahun 50 sebelum Masehi. Setelah itu juga tahun 77 Masehi. Ini tanggal 21 Juni. Bertepatan dengan Radite Kasih utawi Minggu Kliwon 21 Juni tahun
78. Perubahan tadi dimulai tanggal 21 Juni tahun 77 Masehi oleh Prabu Ajisaka. Tetapi dalam culture Jawa mulai dahulu, ini kalau menghitung ini kan berawal dari angka 0 atau angka das. Sehingga kalau tanggal 1 kalender Jawa ini tepatnya tanggal 21 Juni tahun 78 Masehi, harinya adalah hari Minggu Kliwon Radite-Kasih. Ini merupakan tanggal 1 Badrawarna. Jadi bukan bulan Suro dulunya. Bulan Badrawarna tahun Sriharsa, bukan tahun Alif. Windu Kuntara. Kalau Windu tetap ya. Nah, ini awal dari kalender Jawa 21 Juni, bukan 22 Juni. 22 Juni ini nampaknya diambil dari kalender Pranoto Mongso, merupakan kalendernya petani yang diciptakan oleh Raja Kasunanan pada waktu itu, Raja Pakubuwono IV. Kalender petani mengikuti musim tanam. Nah, ketika kita bicara kalender, kurang lebih tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2011, saya diminta menjadi narasumber utama Sarasehan Paranormal dan Penyembuh Alternatif seluruh Indonesia, FKPPI, Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Saya diminta untuk bicara tentang kalender. Nah, kalender Jawa, kalender Nusantara ini merupakan kalender paling lengkap di dunia karena mengakomodasi mikrokosmos, makrokosmos. Kalau orang Jawa bilang jagat cilik, jagat gede. Saya lebih cenderung dan mengarahkan kalender ini adalah kalender Nusantara. Karena kata Jawa itu, ya kalender Jawa, kalender Nusantara. Tetapi kan akhir-akhir ini kata Jawa seolah-olah identik dengan sukuisme. Padahal dulu Jawa itu tidak berarti sukuisme. Ya. Karena ketika saya melihat umpamanya di Bali, di Sasak, ini kalender yang dipakai juga sama. Beberapa tahun yang lalu saya juga pergi ke daerah Batak. Di sana ada sistem hitung kalender Batak namanya Parhalaan. Ini pun juga cara menghitung dan kalendernya sama dengan Jawa. Begitu juga ketika saya mencoba mempelajari budaya Bugis, Dayak, ada kemiripan-kemiripan, walaupun tidak plek sama persis. Nah, kalender kita ini mengakomodasi jagat cilik, jagat gede atau mikrokosmos, makrokosmos. Sementara kalender lain itu tidak. Kalender Hijriah hanya sekedar kalender hisab atau hitung. Kalender Masehi mengakomodasi makrokosmos, tetapi tidak mengakomodasi mikrokosmos. Sebagai contoh namanya Sande, matahari, Mande, bulan, Seninnya Mande, bulan, Sabtunya Saturnus, planet Saturnus, Saturday. Tetapi kalender Masehi tidak mengakomodasi mikrokosmos atau jagat cilik. Itulah sebabnya di dalam kalender Jawa mampu memberikan pedoman kepada masyarakat, bahkan ke hal-hal yang detail, yang rinci. Karena kalender Jawa berdasarkan Sangkan Dumadining Bawono, berdasarkan asal muasal terjadinya alam semesta. Sementara di aku itu tidak. Apapun pergerakan mikrokosmos, jagat cilik di dalam tubuh manusia akan dipengaruhi oleh pergerakan makrokosmos, jagat gede. Itulah kalender Jawa mampu memberikan jawaban detail, rinci. Contoh, sebagai contoh, banyak anak muda yang
terkesan, tergila-gila dengan horoskop, dengan perbintangan. Nah, apa Mas Adi yang perbintangan apa? Napa Pak Mustaq? Sanes meteorologi ini ilmu meter, ilmu hitung. ilmu ukur meteorologi. Nggih, horoskop, ilmu perbintangan. Nah, sebagai contoh gini, yang saya hafal ini bintang saya, Aquarius. Nah, Aquarius ini di dalam perhitungan horoskop Yunani, ya, ini berawal dari tanggal 20 Januari sampai 20 Februari. Di situ diramalkan orang yang lahir pada bintang Aquarius ini rezekinya sama, jodohnya sama, karakternya sama. Ya. Coba kita nalar, masuk akal enggak? Orang yang lahir dalam kurun waktu hampir 1 bulan, rentang waktu 30 hari, dari 20 Januari sampai 20 Februari, kok karakternya sama, jodohnya sama, rezekinya sama, masuk akal enggak? Sangat tidak masuk akal. Tapi anehnya, anak muda kita ini banyak yang tergila-gila, sehingga kalau pada masa remaja saya ini, dulu belum ada HP Android ya. Waktu itu koran, hampir koran kalau ada yang memuat tentang ramalan bintang gitu ya. Wah, ini diserbu ini. Nggak masuk akal, tapi bangsa kita tergila-gila. Sementara kalau kalender Jawa ini tidak 1 bulan, tapi hitungannya sebagai contoh orang yang lahir Rabu, sama-sama Rabu, pasarannya apa? Rabu Pahing sama Rabu Wage sama Rabu Kliwon karakternya beda, jodohnya pun beda, rezekinya beda, nasibnya beda. Belum kita rinci lagi, sama-sama Rabu Pahing, wukunya berbeda, karakternya beda lagi. Rabu Pahing lahirnya wukunya wuku Sinto sebagai contoh. Ini akan berbeda, bertolak belakang dengan walaupun sama-sama Rabu Pahing, tapi wukunya Watu Gunung. Rabu Pahing wukunya sama. Wuku ini adalah perhitungan nama, perhitungan 1 minggu dalam kalender Jawa. Rabu Pahing, taruhlah wukunya sama wuku Sinto. Ini akan berbeda lagi ketika dipengaruhi oleh wuku, setelah itu bulannya. Bulannya bulan apa? Bulan Sriharso atau bulan Manggasri, bulan Manggakala, berbeda karakternya. Bulannya sama, tahunnya berbeda, karena setiap tahun juga berbeda karakternya. Tahunnya berbeda, windunya apa? Ini juga berbeda lagi. Begitu rinci sekali kalender Jawa. Sebagai contoh umpamanya tahun ini kemarin 1 suronya itu jatuh pada Rebu Wage kemarin. Tahunnya tahun Sriharsa. Nah, itu karakternya adalah Buddha Maheso. Tahun Kerbu. Karakternya karakter yang kerja keras. Betul-betul kerja keras supaya bangsa ini mampu melewati pandemi. Kalau tahun akan datang itu adalah tahun
Date Kenobo. Karena besok suronya adalah Minggu Pon. Lambangnya kelabang. Karakternya bagaimana? Berbeda. Nah, bagi para pemirsa yang kemarin sudah membeli kalender kita atau yang belum, nah, bagaimana cara menggunakannya kalender kita? Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya angka besarnya 1 ini adalah 1 suro, 31 adalah 31 Juli Masehi. Bagaimana cara menggunakannya? Sebagai contoh, mamanya Anda mau mendirikan rumah, sebagai contoh. Kalau ingin mendirikan rumah, ini kita ambil wrinkle-nya. Di sini ada tulisan wrinkle. Kalau membangun rumah, kita cari wrinkle-nya yang wrinkle kewan. Supaya apa? Orang-orang yang berkarakter kewan itu tidak bisa masuk ke rumah kita. Karakter kewan itu bagaimana? Karakter kewan itu suka mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Sebagai contoh begitu. Atau umpamanya kita ada masyarakat di daerah Kabupaten Malang ini yang pekerjaannya itu adalah ternak ikan lele. Ini tiap tahun minta kalender kita. Dan ini sudah dibuktikan. Nah, kalau kita ternak lele atau ternak ikan, hindari di sini adalah wrinkle iwak. Jangan kita mengambil hari wrinkle iwak. Wrinkle itu artinya adalah apes. Kalau kita mau ternak ayam, ketika kita memasukkan bibit ayam, jangan ambil di sini wrinkle manuk. Ini cara pemakaian yang paling sederhana sekali. Nah, kalau kita termasuk umpamanya kita mau bepergian. Nah, kalau kita ingin bepergian jauh, usahakan tidak mengambil wrinkle wong. Ini tiap hari wrinkle-nya terus berubah. Ini cara yang paling sederhana. Cara pemakaian kalender kita yang sederhana. Mau ternak, mau bertani, ya mau bepergian jauh, ingin punya hajat, ya di sini lengkap. Cara mencari harinya seperti itu tadi, sederhana. Sebagai contoh, umpamanya kita mau punya hajat menikahkan putra kita. Pedomannya apa? Jangan ambil wrinkle wong, jangan ambil juga wrinkle wiji. Di sini ada wrinkle wiji. Karena wrinkle wong itu apesnya wong, apesnya manusia. Wrinkle wiji itu apesnya wiji. Sementara ketika kita mau menikahkan putra putri kita, tentunya kita ingin punya keturunan. Jangan ambil wrinkle wiji. Ini langkah sederhana saja, langkah yang umum. Nah, bagaimana kalau ingin menghitung yang lebih spesifik? Nah, ini sebelum saya melangkah lebih lanjut, para pemirsa supaya nggak nyambung ya. Kalau nggak nyambung ya nggak akan bisa menangkap ilmu yang akan kita sampaikan. 1, simak juga YouTube kita yang berjudul Kalender Jawa. 2, ilmu dasar kalender Jawa. Karena untuk melangkah lebih lanjut kita harus tahu ilmu dasarnya tentang kalender Jawa. Simak itu. Baru kita lanjutkan ini. Nah, kemarin sudah kita hitung bagaimana cara mencari hari baik untuk membangun rumah. Saat ini akan kita coba menghitung cara mencari hari baik untuk melaksanakan pernikahan. Nah, sebelum saya melangkah ke sana, barangkali Mas Hadi atau Pak Mustar ada pertanyaan? Silakan, Mas Hadi atau Pak Mustar, monggo ambil mic-nya kalau mau bertanya.
tanya tapi sebelum masuk ke situ, Pak. Nggih, silakan. Rahayu Pak Mustar. Nggih, selamat datang di Malang dari Tuban. Nggih, Pak Mustar. Begini, Pak, seandainya kita itu mempunyai tujuan ya. Nggih. Nah, sedangkan yang memberi hari itu orangnya tersebut. Nah, kebetulan pas jauh seperti saya ini. Terus pas hari yang diberikan ku pas ringkel wong gitu. Iya. Terus langkah kita gimana mengambil Nggih, jalannya? nggih. Teman. Rahayu. Terima kasih, Rahayu Pak Mustar. Kita janjian dengan seseorang. Ya. Terus ternyata yang memberi hari tadi kan orangnya yang ngajak janjian. Ternyata ringkel wong ya. Nah, caranya kita mengambil sebagai contoh umpamanya ringkel wong ini sebagai contoh besok tanggal 8 Suro contoh ini. Atau 7 Agustus, ya. Nah, sebelum ringkel wong tentunya kita bisa berangkatnya Sabtunya. Oh, menyiasati berangkatnya ya, Pak. Menyiasati berangkatnya dari rumah, keluar rumah. Ini kan sebelum ringkel wong pasti ringkel ron. Ron itu adalah simbol daun. Daun, saged sayur ya. Ini juga merupakan kita akan menyiasati ini. Sehingga dalam janjian tadi kita akan mendapatkan sesuatu. Tapi orang yang tadi dia tidak akan mendapatkan sesuatu. Kita masih tetap mendapatkan sesuatu. Berangkat dari keluar dari rumah ringkel ron. Ini. Ada lagi pertanyaannya? Mas Hadi? Bu Mustar mau tanya boleh loh, Bu? Silakan Mas Hadi. Rahayu Romo. Rahayu Mas Hadi. Yang saya tanyakan, kalau umpamanya kita punya nas atau orang tua yang meninggal gitu, gimana ngitungnya? Yeah. Terima kasih Mas Hadi. Jadi di dalam budaya Jawa memang ada namanya hari nas, nas keluarga. Nas keluarga ini biasanya karena orang tua kita meninggal dunia, entah itu bapak, entah itu ibu. Nah, hari nas ini sebaiknya memang tidak boleh untuk bepergian jauh ataupun punya hajat yang penting. Tapi kalau untuk bekerja keseharian tentunya ya tidak apa-apa. Kerja rutin ya. Bang contoh ini Mas Hadi ini dokternya printer, ini, tukang printer ya. Nah, walaupun naasnya orang tua ya tidak ada masalah. Kan itu kan pekerjaan rutin. Tapi kalau umpamanya bisa pas naasnya orang tua tadi ya kita buat tirakat puasa sebagai contoh ya, pakai puasa Jawa. Saya tidak menyarankan saum atau siam, tapi saya menyarankan puasa. Kalau siam atau saum itu bukan ranah kita. Nah, itu ranahnya kaum agamis. Tapi saya menyarankan puasa pas hari naas orang tua tadi. Untuk keseharian tidak apa-apa Mas Hadi kalau bepergian walaupun untuk naasnya orang tua. Yang penting tidak bepergian jauh, tidak ingin punya hajat. Entah itu nanti Mas Hadi mau sunatan atau mau kalau mantu ya paling jauh, masih jauh ini. Ada lagi pertanyaan Mas Pur? Kamu mau tanya? Iya. Pakai mic-nya Mas Pur. Kalau nanti kan saya kan sering perbincangan orang-orang tua. Yeah. Katanya kalau ada yang ngeblat mesan katanya ya, itu nggak boleh. Perjodohan. Perjodohan ya. Yang ngeblat etan ngulon. Niku kan punya alasan. Alasannya itu loh mau kepingin tahu lah alasannya kenapa itu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mas Pur. Sebenarnya pantangan perjodohan ngeblat itu tidak diperkenankan. Ini kan setelah Islam masuk sebenarnya. Jadi orang Jawa itu meyakini kiblatnya kan di Mekah. Itu ngeblatnya ngulon ke barat. Sehingga kalau ada perjodohan timur barat itu katanya tidak boleh. Katanya.
Ini sebuah ajaran dogmatis. Kita tidak menyarankan masyarakat untuk percaya itu, karena tidak rasional. Mas Pur kan tahu, Mas Puji juga tahu. Saya dengan besan saya, anak saya yang pertama Chandra, ini kan dapatnya juga ngulon, juga tidak ada masalah. Ya Mas Pur juga tahu, anak saya Chandra kan hidupnya ya makmur, malah gemuk semua itu. Nah, anak saya juga gemuk, menantu saya juga gemuk, kehidupannya juga makmur. Berarti secara tidak langsung bukan ajaran Jawa. Bukan ajaran Jawa. Itu ajaran dogma asli. Iya, iya. Oh iya. Ya. Saya tidak mengatakan itu merupakan ajaran dogma asing, karena saya yakin di Arab juga nggak ada itu. Oh, iya. Tapi itu dogma diciptakan setelah Islam masuk di tanah Jawa. Karena orang Jawa terdogma kiblatnya itu ke barat. Kalau sholat kan ke barat, ke Mekah gitu. Saya tidak mengatakan itu ajaran Islam atau ajaran Arab, tidak. Tapi itu adalah keyakinan dogmatis setelah agama Islam datang ke tanah Jawa. Sebelum itu tidak, termasuk pengeramatan hari Jumat. Itu juga bukan budaya Jawa yang asli. Orang Jawa tidak mengeramatkan hari Jumat. Yang mengeramatkan hari Jumat kan orang Islam. Sama dengan orang Nasrani mengeramatkan hari Minggu. Kalau orang umum guyonane paling apes dino Minggu soalnya gaden tutup. Gak iso nggih golek duit. Pak Mustar juga bengkelnya kalau hari Minggu repot cari onderdil. Tutup apa? Ini tutup. Nih. Jadi kita harus pilah-pilah. Tradisi di masyarakat kita itu ada yang dogmatis karena pengaruh ajaran lain, ada yang masuk akal. Kita harus paham, harus harus kita pilah. Kita cari konteksnya budaya Jawa itu harus satu, fenomenalar atau rasional, high logis. Yang kedua adalah realistis, kasunyatan. Jadi kalau Mas Pur nanti mau mantu kan anaknya ini udah pacaran katanya, malah besane wis nyedeki wingi nganti kon goleke apa puhung. Wah sematem punya mantu Mas Pur. Nggak usah takut kalau soal ngeblat, ngetan ngulon. Itu bukan ajaran Jawa. Nek wis bocah kadung seneng kok. Wow, jangan ini ngeblat. Wah. Aku bikin ngeblat. Nah ini saya jadi teringat ini salah satu teman kita dulunya terkenal sebagai paranormal. Sekarang beliaunya udah meninggal. Waktu itu gara-gara anaknya mau nikah ngeblat, sampai harus bertengkar dengan anaknya, sampai anaknya menjadi renggang, miskomunikasi dengan orang tua, kan kasihan. Akhirnya anaknya nekat tetap nikah. Akhirnya kan renggang, kasihan seperti itu. Kita telaah budaya Jawa itu secara rasional, itu kuncinya. Ada lagi Mas Pur sebelum kita masuk? Nah baik, para pemirsa, kita akan mencoba menghitung bagaimana mencari hari baik untuk pernikahan. Nah sebelum itu barangkali para pemirsa yang ingin yang sudah beli kalender kita atau yang mau ingin ya, di lembar belakang ini selalu ada keterangannya. Sebagai contoh yang tahun ini watake dino lan tanggal. Jadi setiap hari dan tanggal itu memiliki karakter watak masing-masing. Ini bisa dibaca. Nah kalau yang belakang ini termasuk pedoman. Ini yang pedoman. Ini termasuk ilmu dasar kalender, sehingga yang belakang ini tidak pernah kita ganti. Tadi sebelum rekaman Mas Pur tuh tanya itu tentang
apa istilahnya makrokosmos di hari-hari. Nah, di sini ada. Ternyata selama ini malas membaca. Padahal di belakang ada. Kayak kemarin saya datang ke rumahnya Mas Pur. Pak, saya mau tanya. Tanya apa, Pak? Mas, tanya apa itu kemarin itu. Terus saya katakan, loh, di kalender ada. Oh iya Pak, belum baca. Nah, ini. Oh kemarin tuh tanya Mas Pur itu apa? Kalau pahing itu apa, wagi itu apa? Iya tanya gitu kemarin. Nah, ini sudah ada. Jadi legi ini adalah legi warnanya putih. Ini adalah unsur udara atau oksigen. Neptunnya 5. Ini juga ada di video kita yang ilmu dasar kalender Jawa. Karena kalau kita untuk melanjutkan tentang pembahasan ilmu kalender ini harus paham tentang ilmu dasar ini. Kalau nggak paham, nggak nyambung apa yang akan kita jelaskan. Ya. Termasuk ini adalah watak tahun. Setiap tahun berbeda. Ini paringkelan. Ya. Watak bayi kalau semuanya bayi yang lahir pada tanggal tertentu. Jadi para pemirsa yang sudah membeli silakan dicermati, dibaca. Ya, semuanya dibaca, dipelajari. Kalau ada yang kurang jelas bisa telepon di nomor telepon kita di deskripsi. Dan itu merupakan nomor admin Raket Prasojo TV. Kadang yang pegang saya, kadang sekali waktu dipegang oleh Mas Puji. Sehingga kami mohon yang nyimpen nomor kita jangan disalahgunakan. Kayak kemarin tuh nomor kita diculik, dimasukkan grup barang antikan, jual beli antikan. Jadi kiranya kita ini apa tukang rongsok antikan atau gimana, dimasukkan grup antikan. Kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita ya tentu yang pegang saya langsung lab aja, langsung keluar dari grup itu. Yang memasukkan siapa kita juga nggak kenal. Dimasukkan grup antikan, jual beli antikan. Kami mohon maaf, kita langsung keluar. Pertama, yang memasukkan grup tidak etis. Kenalan aja enggak, kenalan aja belum, tahu-tahu diculik kita. Dan ini bukan nomor pribadi soalnya. Nah, kalau ngaku orang Jawa itu jelas enggak Jawa itu, langsung asal culik gitu. Ya. Nah, bagi para pemirsa yang belum membeli kalender kita, secepatnya harus beli. Kenapa? Pengalaman tahun kemarin itu sampai kekurangan. Banyak yang pesen, barangnya udah habis. Bahkan sampai bulan ketiga tuh masih ada yang tanya. Kita udah kehabisan. Ini mumpung masih ada, kurang lebih ya masih sekitar 60% lah. Masih cukup banyak saat ini. Cepat pesan daripada kehabisan seperti tahun kemarin. Nah, sekarang kita masuk salah satu bahasan, yaitu bagaimana mencari hari baik untuk pernikahan. Nah, ini sebagai contoh ya. Barangkali yang mau untuk contoh, apa putranya Pak Mustar? Wetonnya apa? Putri. Wetonnya apa? Kita catat. Ini. Putri Setupon. Sabtu Pon. Tulisannya tulisan welek, yang penting iso diwaca. Sabtu Pon. Terus contoh, sudah ada pacarnya belum ini? Kalau belum ngawur aja, ngomong contoh aja loh. Nah, calon pengantinnya naptunya apa? Misalnya Senin pagi. Senin pagi. Nah, Senin pagi. Nah, yang harus kita pahami, yang pertama, di dalam budaya Jawa, yang punya hak mencari hari baik pernikahan itu adalah keluarga putri.
keluarga calon pengantin pria tidak punya hak mencari hari pernikahan. Tetapi dari keluarga calon pengantin pria ini bisa memberikan warning. Dalam artian apa? Jangan memakai hari naasnya keluarga. Jadi pengantin putri yang punya hak mencari hari baik, tetapi juga tidak boleh menyepelekan atau merendahkan calon keluarga pengantin pria, karena bagaimanapun ada nanti sebuah keluarga. Nah, pengantin pria juga tidak boleh mencampuri urusan calon pengantin putri untuk cari hari baik. Tetapi hanya berhak, Pak, mohon maaf, jangan hari naasnya keluarga. Sebagai contoh ini keluarga kedua calon mempelai semuanya utuh, jadi nggak punya naas. Pak Mustar, Bu Mustar masih lengkap. Besan, Bapak Ibu juga lengkap. Anggap aja seperti itu. Nah, ini Sabtu Pon. Ini naftunya berapa Pak Mustar? Sabtu berapa? 16. 9. Pon? 7. Senin? 5. 4. Duh, Pak Mustar kok ya lalian. Pagi? 4. Ini berarti 16. Ini 8. Jumlahnya 24. Nah, ini dulu. Sekarang kita harus lihat makrokosmosnya. Ini tadi ini kan hitungan naftunya. Ini para pemirsa harus tahu ilmu dasar. Kalau nggak tahu ilmu dasar pasti nggak ngerti. Kok Sabtu 9, kok Pon 7 bagaimana? Nah, itu simak di video kita ilmu dasar kalender Jawa. Nah, kita lihat ini di kalender kita yang belakang. Sabtu itu adalah Saturnus. Saturnus. Nah. Terus Pon. Pon ini adalah mikrokosmos. Sabtu adalah makrokosmos jagat gede, Pon adalah mikrokosmos jagat cilik. Pon berapa? Pon adalah Pon adalah foton. Foton. Nggih, cahaya. Nah, terus ini cahaya ya, nanti enggak. Sekarang Senin. Senin adalah bulan. Wage adalah tanah. Wah, Pak Mustar apal tenan. Mas Pur malah rumoco. Pengenane takok wage pun apa pan. Wage itu rupane warnanya hitam, letaknya di utara. Simbolnya tanah. Saturnus ini juga unsur karbon. Ini cahaya. Lajeng ini bulan. Nah, bulan ini juga cahaya juga. Karena bulan memantulkan cahaya. Terus ini karbon. Sekarang ada karbon, ada cahaya double, ada karbon double. Nah, berarti padahal unsur kehidupan ada 4. Tanah, air, udara, api. Api ini adalah cahaya plus cahaya. Ya, cahaya plus tulisannya para pemirsa paham ya, dengarkan suara saya bukan tulisan saya jelek. Ya, ini cahaya dengan cahaya api. Karena munculnya cahaya dari api.
Ya. Terus karbon juga double, tanah double. 2. Berarti kurang air sama udara. Berarti untuk mencari hari baiknya, berarti harus mencari unsur air dan udara. Apa itu unsur air dan udara? Nah, di belakang unsur air. Unsur air ini adalah kliwon. Yeah. Terus kalau untuk makrokosmosnya udara ini untuk makrokosmosnya ini yang banyak udara ini Saturnus. Ini sama-sama karbon, tapi karbonnya kuat yang ini. Karena Saturnus ini merupakan planet satu-satunya planet yang punya sabuk seperti bumi. Kalau bumi kan sabuknya kan bulan, orbit istilahnya apa tuh kalau di dunia, satelit ya. Saturnus ini merupakan planet yang punya satelit seperti bumi. Tapi kita cari unsur udara lain. Tadi jelas air ya. Ada air, kliwon sudah, terus udara, Jumat Venus ya. Nah. Jumat. Terus ada unsur air ini juga Mars. Sehingga ada penelitian dari NASA, manusia bisa pindah ke Mars karena di Mars ada air, ada udara. Yang terpenting airnya ada di Mars, air. Nah udara Jumat sama Saturnus. Jadi tanah ada, api ada, ya, kurang air sama udara. Berarti harinya bisa Jumat atau Sabtu, terus Kliwon. Nah, di sisi lain kita harus paham bahasanya weton, hari lahir ini adalah hari lahir itu merupakan hari baik pilihan Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa memilih hari lahirnya sendiri. Nah, di dalam hari lahir yang harus kita pahami, pada waktu hari lahir memang itu merupakan hari baik kita, karena setiap manusia tidak bisa memilih hari lahirnya sendiri. Tetapi pada waktu kita lahir, tubuh manusia mengalami pelenturan. Ini juga sudah kita jelaskan ya. Tapi nggak ada salahnya kalau sedikit kita bahas. Setiap manusia ketika pada waktu lahir ini tubuhnya mengalami pelenturan. Kalau tidak mengalami pelenturan, mohon maaf, bayi itu tidak akan bisa lahir dari rahim ibu. Karena rahim ibu itu sangat sempit, kecil. Yang tahu kaum Hawa, kaum perempuan. Jadi sangat kecil, sehingga tubuh manusia mengalami pelenturan. Nah, hari kedua ini tubuh manusia ini baru mengalami penguatan. Sehingga orang Jawa bilang pada hari lahir kedua
ini merupakan hari Joyo. Sehingga kita bisa untuk lihat ini Sabtu Pon berarti Minggu Wage, Paing Pon Wage nggih, Minggu Wage. Hari jayanya. Ini hari jayanya adalah Selasa Kliwon. Paing Pon Wage Kliwon nggih, Selasa Kliwon. Nih. Nah, ini sudah mulai kelihatan apa yang akan kita cari. Ini tadi kita butuh air Kliwon. Nah. Sekarang kita coba masukkan satu persatu. Bisa disilang Selasa Wage atau Minggu Kliwon. Tadi 24. Kita umpamanya kita ambil Minggu Kliwon. Minggu 5. Kliwon 8. Berarti 13. Nah, 24 tambah 13. 37. Nah, ini 37. Ini hari baiknya, bisa untuk menikah. Berarti Minggu Kliwon. Minggu Kliwon. Minggu Kliwon tinggal cari bulannya. Ya, bulan orang Jawa meyakini kalau dalam ajaran Jawa kuno, yang penting jangan mengambil bulan Manggakala, tapi ambil Manggasri. Tetapi dalam setelah kalender Jawa itu dirubah oleh Sultan Agung, ini tidak kenal lagi bulan Manggasri. Tidak kenal lagi bulan Manggakala. Ketika bicara bulan Manggakala, Manggasri, ini adalah nama-nama bulan kalender Jawa yang asli. Kalau kemarin di medsos beredar ada nama bulan Jawa Wadana, Wujana, apa? Ini malah saya mencoba mempelajari dari berbagai serat-serat kuno itu tidak pernah ada catatan bulan apa Wadana, Wudana, apalagi itu saya nggak tahu, itu nggak hafal. Dan itu tidak ada di dalam serat-serat kuno. Yang ada di serat-serat kuno itu adalah bulan Manggasri, Manggakala, ya. Bulan Sriharsa itu ada. Bulan Badrawarna, bulan Sarwana ada. Nah, untuk saat ini kita belum melangkah ke kalender Jawa yang asli. Kita pakai kalender Sultan Agungan, Abugi. Berarti hari yang baik adalah besar. Besar lajeng bakdo mulut. Rejeb. Nah, ini tinggal nyari Minggu Kliwon, kita cari bulan-bulan ini. Nah, Minggu Kliwon ini juga usahakan jangan sampai nanti kena ringkel wong dan wiji. Minggu harinya udah ketemu Minggu Kliwon. Nah, tapi jangan ngambil ringkel wong dan ringkel wiji. Bagaimana alternatif lainnya? Nah, kita lihat lagi. Ini tadi Minggu Kliwon. Alternatif lain Selasa Wage. Selasa Wage, Selasa 3, Wage 4. 7. 7 tambah 24 31. Nah, 31 ini kalau dalam
hitungan Jawa ini kan biasanya kan Sri tumpuk gedong loro pati ya. Ini masih bisa dipakai. Yang penting tidak kena hitungan 4 ya, loro dan pati 5. Kalau Sri ini masih bisa dipakai 1. Tapi kalau bisa usahakan yang kelebihannya 2 atau 3. Kalau lebih 2 ini kan tumpuk baik, gedong juga baik, dan hitungannya Sri tumpuk gedong loro pati, atau pakai hitungan lain, karena saat ini banyak orang pakai hitungan yang harus bagi 5, ada yang dibagi, setiap desa memiliki cara masing-masing. Tapi intinya adalah di sini bagaimana unsur 4 anasir alam ini terpenuhi. Yang penting di sini bagaimana 4 anasir alam itu terpenuhi untuk keseimbangan alam. Karena bagaimana juga tubuh manusia adalah mikrokosmos, jagat cilik, sehingga harus lengkap unsur mikrokosmos dan makrokosmos. Sementara kalau hitungan dibagi 5, dibagi 3, katanya itu perkembangan selanjutnya. Sampai di sini sampun sudah paham Pak Mustar ya? Ada pertanyaan Pak Mustar, Mas Hadi, Mas Pur? Ya, pakai mic-nya. Nah. Yang dimaksud dari nas itu berarti cuma orang tua, apa mbah, apa adik kakak itu bisa nas. Gitu aja. Terima kasih Mas Pur. Yang dimaksud dengan naas keluarga itu yang utama adalah bapak ibu kita. Nah, itu bapak ibu kita. Yang utama. Kalau mbah ini termasuk naas keluarga tapi tidak seberat bapak ibu. Kalau bisa dihindari, kalau nggak bisa masih bisa berani untuk melangkah. Kalau naasnya simbah atau kakek nenek. Tapi kalau bapak ibu jangan. Karena itu naas utama. Kalau naas simbah bisa ya bisa tidak, lihat sikon. Ada lagi Mas Pur? Namun. Mas Hadi nggak tanya sendiri? Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kita sekilas membahas bagaimana menggunakan kalender kita untuk mencari hari baik dalam berbagai kegiatan kita. Dan saat ini kita rinci adalah bagaimana kita mencari hari baik untuk pernikahan, untuk polokromo. Karena di di YouTube kita yang barusan kita unggah adalah tuah pengantin untuk meminimalisir angka perceraian. Ini ada yang memberikan masukan untuk memakai kata perkawinan, bukan kata pernikahan. Ya, memang bahasa Jawa ya perkawinan, karena nikah itu dari bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa kuno ya polokromo. Jadi istilahnya bukan bangun nikah, nanging polokromo binangun. Tapi istilah yang keren itu kan bangun nikah, untuk memperbaiki supaya contoh mamanya pada waktu menghitung yang dulu, yang hitung itu keliru. Akhirnya terjadi rumah tangga tadi serba susah, ekonominya susah, banyak konflik. Nah, kita bisa binangun polokromo dengan cara menghitung ulang hari pernikahan. Karena kadangkala itu waktu minta tolong orang menghitungkan hari pertama itu kan ternyata yang hitung kurang jeli sebagai contoh. Saya tidak mengatakan kurang pintar, tapi kurang jeli. Akhirnya dalam rumah tangga terjadi banyak konflik, rezeki sulit ya. Atau banyak yang sakit, keluarga sakit-sakitan, kita bisa binangun polokromo, binangun palakrama. Nanti bisa kita hitungkan ulang tentang hari pernikahan ini. Sementara itu, nah para pemirsa,
Ya, kita harapkan secepatnya pesan sebelum kehabisan, karena kita cetak cuman terbatas. Kita tahun ini cuman cetak 1.500 eksemplar, sangat terbatas daripada kekurangan. Kita tunggu untuk menghubungi di nomor HP kita di deskripsi. Saya nggak hafal nomornya. Ya. Silakan buka di deskripsi, bisa pesan di situ. Harga untuk mengganti ongkos cetak cuman Rp35.000 dengan kertas yang bagus seperti ini. Ya. 35.000 belum ongkir, karena mohon maaf ada beberapa pemirsa yang pesan kalender kita itu transfernya itu cuman senilai kalender. Lah ongkirnya belum. Ya kalau cuman lingkup Jawa Timur gitu masih murah lah. Kita nggak apa-apa nambeli. Tapi kalau umpamanya yang luar Jawa kan ya lumayan. Contohnya kemarin itu ada salah satu anggota kita tuh di Medan, beli kalender satu harganya 35, ongkirnya berapa? 60.000. Ongkirnya lebih mahal. Tetapi kalau para pemirsa ini beli minimal 40 eksemplar, itu free ongkir, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kalau yang terlalu jauh ya tetap kita nggak bisa free ongkir gitu loh. Tapi kalau deket-deket sini aja kayak Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Jawa Bali lah minimal. Oh Jawa Bali sama Lombok itu masih kita bisa free ongkir lah, minimal 40 eksemplar. Tapi kalau sudah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, kita nggak bisa free ongkir. Kayak contoh tahun kemarin ada anggota kita yang dari Papua mau pesen kalender. Saya cek ongkirnya saja ke Papua itu per kilo ini 175 per kilo. Lah padahal kalau 40 eksemplar ini kurang lebih 8 kilo. Lah ongkirnya saja udah berapa tuh? 350 kali 4, 1.400.000 ongkirnya saja gitu. Ini yang perlu kita jelaskan, kita tunggu para pemirsa untuk pesan ya, tentang kalender kita. Mudah-mudahan ini bisa untuk dalam rangka kita melestarikan kalender Jawa, mengembalikan jati diri kita. Karena kalender yang beredar di publik saat ini, yang ada di kantor-kantor kita, ini angka besarnya Masehi, angka kecilnya Hijriah, kalender Jawa sudah nggak ada, sudah hilang. Kita sudah banyak kehilangan. Kalender Jawa sudah hilang, atribut Jawa sudah hilang, nama Jawa hilang. Terus bagaimana kita mau disebut bangsa Jawa? Bagaimana kita mau disebut bangsa Indonesia kalau sudah kehilangan kejawaan kita, sudah kehilangan keindonesiaan kita, sudah kehilangan kenusantaraan kita? Sementara kita ada di dunia karena leluhur kita, ada karena bapak ibu kita, bapak ibu ada karena kakek nenek kita dan sebagainya. Kita tidak ada hubungannya dengan bangsa lain secara kehidupan. Tanpa leluhurnya bangsa Timur Tengah, tanpa leluhurnya bangsa Eropa, kita tetap ada. Tetapi kalau tanpa bapak ibu kita, saya yakin kita semua jelas-jelas tidak akan ada di dunia ini. Karena itu, mari kita berbakti pada leluhur kita. Kembali ke budaya leluhur kita, kembali ke ajaran leluhur kita. Jangan kita terbuai janji fata morgana. Terima kasih para pemirsa yang saya hormati. Sampai di sini dulu bahasan kita tentang kalender. Bila mana ada tata krama kami yang tidak memadai, ada ucapan kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Rahayu. Rahayu.